Lindong menarik tangannya dari dahi Lin Langtian, sementara sinar hitam mengalir ke ujung jarinya. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra di sini, pikir Lindong sambil mengamati kekuatan pelahap yang kembali masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia menemukan cahaya keemasan di dalamnya. Cahaya ini memiliki rasa roh Yuan tanpa adanya nyawa. Dengan kata lain, kesadaran roh Yuan telah sepenuhnya dihilangkan olehnya dan menyisakan kekuatan roh Yuan saja. Lindong kemudian mulai meneliti kekuatan bola cahaya keemasan roh Yuan itu tanpa merasa yakin apa yang harus dilakukannya. Setelah merenung sejenak, ia membungkusnya dengan kekuatan pelahap dan membawanya ke dantiannya, serta memastikan tidak ada bahaya tersembunyi yang tertinggal di dalam kekuatan roh Yuan tersebut. Selesai dengan urusannya, Lindong mengalihkan perhatian dan menyimpan mayat Lin Langtian dalam tas Qiankun-nya. Ia melihat sekeliling, menyadari bahwa semua mata tertuju padanya dengan ketakutan dan kekejaman dari Lindong. Mereka tidak mengetahui sama sekali dengan dendam Lindong dengan Lin Langtian. Ia tahu bahwa jika ia kalah, nasibnya mungkin lebih buruk daripada Lin Langtian. Mata Lindong beralih ke para panatua dari Sekte Dao. Dengan senyum, dia menyadari bahwa berkat Panatua itulah dia bisa menghabisi ancaman terbesarnya. Panatua itu sambil mengelus jenggot tidak merasa terganggu oleh tindakan Lindong. Ia paham bahwa belas kasihan terhadap lawan adalah kebodohan. Liu Tong menatap Lindong sebelum melambaikan tangannya, mengumumkan bahwa ronde pertama pertempuran telah berakhir, sehingga ronde kedua akan dimulai. Dengan demikian, pertempuran pertama peringkat emas Nirwana telah usai. Xiaoyan dan Martin maju ke babak selanjutnya seperti yang sudah diprediksi. Yang mengejutkan adalah Surou yang juga berhasil lolos, meski tampak terengah-engah setelah pertempuran sengit. Mata Lindong beralih ke Qin Tian yang mengamatinya dengan ekspresi aneh, sehingga Lindong mulai merasa sedikit mengernyit. Lawan untuk ronde kedua akan ditentukan dengan undian seperti sebelumnya, ujar Liu Tong sambil melambaikan tangannya menciptakan lingkaran cahaya di udara. Sebelum Liu Tong melakukan pengundian, seketika muncul sebuah kabut hitam yang menutupi langit. Di dalam kabut hitam itu, beberapa sosok manusia terlihat samar-samar. Serentak, para ahli dari 8 sekte besar langsung berdiri dengan ekspresi tegas menyaksikan kabut hitam tersebut. Orang-orang di puncak gunung juga ikut terkejut tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tapi beberapa dari mereka merasakan ada yang tidak beres. Di waktu yang sama, ekspresi Lindong menjadi sedikit tegang saat dia sedang mengamati kabut hitam yang menyelimuti langit sambil berkata, seperti yang diduga, mereka akhirnya bergerak. Kabut hitam tebal muncul di langit dengan sangat aneh, menyebar dan hampir menutupi seluruh ruang. Kemunculan kabut hitam itu membuat puncak gunung menjadi kacau. Dengan perasaan yang terus merasa waspada, semua orang termasuk Lindong bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan dari dalam kabut hitam. Lindong lalu dengan cepat bergegas keluar dari arena pertempuran dan mendarat di bagian bawah puncak gunung. Ketika Lindong mendarat, Martin, Xiaoyan, Surou, dan yang lainnya segera bergegas mendekatinya. Bahkan kelompok Liu Bei juga dengan cepat mengikuti. Wajah mereka sedikit cemas. Sepertinya orang-orang itu telah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Martin menatap langit dan bertanya dengan lembut. Lindong menjawab bahwasanya saat ini dirinya dan rekan-rekannya sebaiknya tidak usah ikut campur, sebab masih ada ahli dari sekte teratas yang akan menjadi tandingan orang-orang itu. Selain itu, wilayah ini adalah milik sekte teratas wilayah Xuan Timur, sehingga tidak akan mudah bagi orang-orang itu untuk merebut tempat ini. Jika gangguan ini terlalu besar, sekte teratas di wilayah Xuan Timur pasti akan bereaksi. Pada saat itu, siapapun yang mencoba mengganggu maka mereka akan menemui sebuah bencana besar. Liu Bei dan yang lainnya pun mencoba bertanya siapakah orang-orang tersebut. Jelas Liu Bei sama sekali tidak menyangka bahwa ada pihak yang ingin merebut medan perang kuno dari sekte teratas. Ya, aku pernah bertemu mereka secara tidak sengaja, dikejar oleh mereka, dan bahkan sempat bertarung selama beberapa kali, jawab Lindong. Kata-kata Lindong ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi menyebabkan ekspresi Liu Bei dan Yansen sedikit berubah. Dari cara orang-orang ini berani memprovokasi sekte teratas wilayah Xuan Timur, jelas bahwa mereka tidak memiliki latar belakang biasa. Namun, fakta kalau Lindong pernah bertarung dengan mereka dan hidup sampai sekarang membuat Liu Bei dan yang lainnya sepakat kalau kemampuan Lindong tidaklah main-main. Pada saat ini, kabut hitam dengan cepat menyebar di langit. Sesaat kemudian, kabut hitam yang menutupi langit perlahan-lahan terbuka dan lebih dari selusin sosok manusia pun mulai terlihat. Dengan munculnya sosok-sosok ini, kekuatan Yuan mulai mendidih.
riak yang tak terlukiskan dan menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Melihat sosok-sosok itu, sontak teriak beberapa orang di puncak gunung menjadi begitu terkejut dengan tekanan kekuatan Yuan yang luar biasa ini. Di langit, 8 ahli sekte super memasang ekspresi dingin dan tegas. Riak kekuatan Yuan mereka pun dengan cepat menyebar dan menghalangi tekanan kekuatan Yuan dari pihak lain. Usut punya usut, ternyata orang-orang yang muncul dari kabut hitam itu berasal dari wilayah Swan Barat. Mereka benar-benar sangat berani datang dan menyelinap ke wilayah Swan Timur. Salah satu pemimpin orang-orang dari wilayah Swan Barat itu yakni Zhenzong, yang ternyata mengenali Liu Tong dan tahu kalau Liu Tong berasal dari gerbang Yuan. Menyadari keberadaan Zhenzong, Liu Tong bertanya, apa yang ingin Zhenzong lakukan dengan mengganggu perang 100 kekaisaran wilayah Swan Timur. Zhenzong menjawab dengan senyum licik, wilayah Swan Barat kami juga tertarik dengan medan perang kuno milik wilayah Swan Timur. Selama bertahun-tahun, wilayah Swan Timur telah menempatinya selama bertahun-tahun dan sekarang giliran wilayah Swan Barat. Lalu, Liu Tong dengan dingin berkata, ranah medan perang kuno ini telah ditempatkan di wilayah Swan Timur. Tanpa perasaan takut, Liu Tong juga meremehkan kedatangan Zhenzong dengan mengatakan kalau hanya beberapa dari pasukan Zhenzong tidak akan mampu menang dan tak dapat lari kemanapun. Liu Tong juga berencana akan mengirimkan mengenai informasi kedatangan Zhenzong kepada petinggi wilayah Swan Timur. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat mengirimkan informasi keluar dari puncak gunung ini? Ucap Zhenzong. Mendengar perkataan Zhenzong, seketika Liu Tong segera menjentikkan jarinya dan mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, sebelum bisa memasuki kehampaan, segel hitam melingkar besar tiba-tiba muncul, memantulkan cahaya keemasan kembali yang mengakibatkan Liu Tong tak dapat kemana-mana. Hal demikian membuat Liu Tong dan para ahli lainnya dari sekte teratas langsung menjadi sangat terkejut. Para master dari Istana Kesunyian Agung segera mengepalkan tangan ke depan dan mencoba untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi, ia juga bernasib sama seperti Liu Tong. Zhenzong memberitahu untuk merebut medan perang kuno kali ini, ia telah membawa sebuah formasi penyegelan surgawi, sehingga gangguan yang akan terjadi di puncak gunung pasti tidak akan terdeteksi oleh para petinggi sekte-sekte. Menyadari hal demikian, sontak Liu Tong dan Panatua sekte Dao menjadi sangat terkejut ketika mereka mendengar ucapan Zhenzong itu. Mereka tidak pernah menyangka kalau Zhenzong akan menggunakan sebuah harta Yuan murni seperti formasi penyegelan surgawi. Memang sangat merepotkan untuk bertarung dengan orang-orang dari wilayah Swan Timur. Oleh karena itu, kami tidak berencana melakukannya. Yang perlu kami lakukan hanyalah menjebak kalian semua yang ada di puncak gunung untuk sementara waktu. Hehehe, kata Zhenzong sambil tersenyum licik. Setelah itu, Zhenzong dan rekan-rekannya langsung menyempurnakan formasi penyegelan surgawi segel tata ruang. Akibatnya, langit pun mulai bergetar dan banyak cahaya hitam aneh yang keluar, lalu berubah menjadi segel kuno yang sangat besar. Segel itu kemudian dengan cepat menyebar seperti penjara, menyegel Panatua sekte Dao dan 7 lainnya di dalam penjara tersebut. Zhenzong lalu menyuruh rekan-rekannya untuk segera mengaktifkan formasi dan menyempurnakan segel yang membelenggu para Panatua. Ia juga memerintahkan rekannya yang bernama Cao Yu dan Chang Wei untuk menjaga formasi-formasi penyegelan surgawi itu agar tidak ada yang mengganggu dan menyelamatkan para Panatua. Di saat yang bersamaan, tatapan menakutkan dari Zhenzong beralih ke arah Lindong dan yang lainnya di puncak gunung. Pada saat ini, Lindong mencoba menatap para master dari wilayah Swan Barat dan terfokus pada sosok yang dikenalnya di depan, yaitu seorang jenderal roh kematian yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Sementara itu para pemuda yang lainnya, mereka semua di puncak gunung nampak sedang memasang ekspresi yang sangat suram karena situasi ini benar-benar tidak menggembirakan sama sekali. Lusinan master bergegas keluar dari kabut hitam di langit, lalu berhenti agak jauh dari puncak gunung 100 kekaisaran. Mata mereka berkilat-kilat dengan cemoohan saat memandang para jenius di atas gunung. Sepertinya para jenius dari wilayah Swan Timur ini tidak ada yang istimewa, ucap seorang pria muda sambil tersenyum tipis serta melirik ke puncak gunung dan mengomentari para jenius dengan nada meremehkan. Tidak hanya meremehkan saja, mereka juga tidak sabar untuk menangkap para jenius itu. Pasalnya, jika medan perang kuno dipindahkan ke wilayah Swan Barat, maka seluruh jenius itu akan menjadi tahanan wilayah Swan Barat. Dan kini, tawa mengejek bergema di langit yang menunjukkan betapa rendahnya mereka memandang para jenius tersebut. Mendengar ucapan orang-orang wilayah Swan Barat, seketika kemarahan membara di mata semua orang di puncak gunung. Mereka semua adalah para jenius yang sombong. Tentu saja diejek secara terbuka adalah penghinaan yang sulit diterima bagi mereka.
Namun, meskipun kemarahan berkobar, tidak ada yang berani dari mereka untuk bertindak gegabah. Bahkan para ahli dari sekte teratas pun benar-benar terjebak dalam situasi ini. Mereka mulai saling bertukar pandang dan hanya bisa berharap salah satu dari mereka akan mengambil tindakan. Lalu mata mereka akhirnya beralih ke Qin Tian yang merupakan sosok pusat dari Kekaisaran Tianyuan dan mendapat dukungan dari gerbang Yuan. Tatapan mereka menampakkan kalau semua harapan tampaknya bertumbuh pada Qin Tian. Sebagai pusat perhatian, senyum tipis muncul di sudut bibir Qin Tian dan mencoba berdiri tegak sambil melirik ke arah Lindong dari sudut matanya. Ia nampak begitu menikmati sorotan yang diterimanya sekarang. Lirikan mata Qin Tian tidak luput dari perhatian Lindong. Namun, Lindong hanya meresponnya dengan tersenyum tipis, menyadari betapa naifnya Qin Tian di tengah situasi yang genting ini. Di saat yang sama, Jenderal Roh Kematian yang mengenakan jubah merah gelap itu juga sedang menatap Lindong sambil bertanya apakah Lindong ingin kembali bertarung. Pertanyaan ini sontak membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka kalau Jenderal Roh Kematian itu ternyata mengenal nama Lindong. Dan yang lebih mengejutkannya, tanpa gentar sedikit pun Lindong menjawab kalau ia ingin bertarung melawan Jenderal Roh Kematian. "Lindong, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku ucapkan saat itu? Aku mengatakan bahwa kamu akan menyesalinya," kata Jenderal Roh Kematian dengan nada jahat sambil tersenyum licik. Lindong menjawab, "Hidup memang penuh kejutan. Kamu masih tidak pernah kapok sama sekali ya." Jenderal Roh Kematian kemudian mencoba mengancam Lindong dengan menyuruh Lindong untuk terus bersikap keras. Sebab setelah wilayah medan perang kuno dipindahkan ke wilayah Xuan Barat, maka Lindong akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Qin Tian tiba-tiba menyela dan mencoba menyudutkan Lindong sambil bertanya mengapa Lindong tidak melaporkan akan keberadaan wilayah Xuan Barat lebih awal. Meskipun pertanyaan Qin Tian terdengar seperti tuduhan, namun Lindong masih tetap tenang saat menjawab. Qin Tian. Lindong berkata, "Jika seseorang di jalan mengatakan bahwa mereka akan merebut wilayah dari sekte teratas, apakah orang-orang seperti Qin Tian akan mempercayainya?" Perkataan dari Lindong benar-benar membuat Qin Tian tercengang, tidak bisa berkomentar sama sekali. Melihat Lindong dan Qin Tian yang berdebat, Lanying pun mengingatkan bahwasanya sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Seharusnya semua orang mulai memikirkan cara untuk menghentikan pergerakan dari orang-orang wilayah Xuan Barat yang sedang membangun formasi. Jika tidak, maka semua orang akan benar-benar terjebak di wilayah Xuan Barat. Qin Tian lalu mengangguk dan melihat ke arah salah seorang pria berjubah merah gelap dan tanpa rasa ragu, dia maju dengan kekuatan Yuan yang kuat mengarah pada pria berjubah merah gelap itu. Melihat tindakan Qin Tian, para ahli peringkat emas Nirwana pun segera mengikuti Qin Tian di belakangnya. Namun, pria berjubah merah gelap hanya bersantai sambil mengulurkan tangan dan mengepalkan tinju dan dawar. Seketika, ruang di depan pria berjubah merah mulai terdistorsi dan muncul sebuah cahaya hitam yang menabrak Qin Tian dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Akibatnya, Qin Tian terlempar mundur, jatuh ke tanah dengan keras sehingga semua orang terkejut ketika melihat kekalahan instan Qin Tian. Serangan dari pria berjubah merah itu membuat Lindong menjadi begitu serius. Ia menyadari kalau pria berjubah merah ini benar-benar kuat. Pria berjubah merah gelap memandang rendah Qin Tian sambil berkata, "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Tanyanya dengan nada meremehkan. Kita bisa melihat beberapa orang mengepalkan tangan erat-erat ingin berteriak marah karena mereka melihat Qin Tian yang terkapar menyedihkan di tanah. Qin Tian yang telah mencapai ranah 6 Yuan Nirwana pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh pria berjubah merah. Hal demikian membuat mereka sadar bahwa melawannya hanya akan berakhir sia-sia. Lanying dan para ahli peringkat emas Nirwana lainnya terlihat terguncang oleh serangan pria itu sebelumnya. Ekspresi mereka menunjukkan ketidakpastian. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ucap Lindong bertanya dengan kening berkerut memandang pria berjubah merah itu. Martin lalu menjawab lemah, "Itu karena arai penyegelan surga. Itu adalah harta Yuan murni dan orang ini jelas bisa memanfaatkan sebagian kekuatan arai. Meskipun sedikit kekuatan ini hanya sebagian kecil dari kekuatan arai, tidak mengherankan jika dia bisa mengalahkan Qin Tian dalam satu serangan dengan kekuatannya yang sebenarnya." Dijelaskan, harta Yuan murni adalah sebuah harta yang lebih kuat dari harta karun jiwa surgawi.
Hal semacam ini sangatlah langka bahkan di dalam sekte-sekte teratas sekalipun. Mendengar penjelasan itu, Lindong pun menjadi sangat terkejut. Menurutnya, dibandingkan dengan harta Yuan murni, segel mengaum langit naga hitam di tangannya terasa lemah dan tidak berarti. Lindong merenung sejenak sambil bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu, apakah jimat batu misterius juga termasuk harta karun Yuan murni? Martin mengaku kalau harta benda seperti harta Yuan murni ini tidak bisa dipahami sepenuhnya bahkan selama bertahun-tahun. Lindong berkata kepada Martin, jadi bahkan kamu tidak sepenuhnya mengetahui sifat-sifat dari harta karun Yuan murni jimat batu misterius itu? Martin tercengang mendengar ini. Harga dirinya terpukul. Dia ingin membantah tapi tidak yakin tentang apa gunanya jimat batu itu. Kemudian Lindong dan Martin mengubah topik pembicaraan, melihat ke langit karena situasi kali ini tidaklah baik-baik saja. Lindong menghela nafas dan mengangguk. Dia tidak menyangka kalau perang 100 kekaisaran akan berubah menjadi seperti ini. Ayahnya, kakeknya, dan yang lainnya menunggunya untuk membawa kabar baik. Jika mereka mendengar bahwa dia ditangkap oleh wilayah Swan Barat, mereka tidak akan bisa menerimanya. Di langit, pria bernama Cao Yu tersenyum tipis melihat kesunyian di puncak gunung. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya hitam di tangan banyak sosok di belakangnya memancarkan lebih banyak sinar cahaya, membentuk formasi cahaya hitam besar di langit. Melihat formasi yang terbentuk, Lan Ying, Qin Feng, dan yang lainnya semakin cemas. Mereka tahu bahwa begitu formasi selesai, ranah ini akan dipindahkan ke wilayah Swan Barat, membuat situasi mereka akan sangat menyedihkan. Ayo kita sama-sama berjuang, karena tidak ada satupun dari mereka yang ingin pergi ke wilayah Swan Barat yang mengerikan itu, kata seorang pria dengan pedang berat hitam di punggungnya. Akan tetapi, dengan kekuatan Cao Yu, siapa yang bisa bertarung dengannya? Tanya Lan Ying sambil mengebalkan tangan secara erat-erat. Bahkan jika para ahli peringkat emas Nirwana menyerbu ke arah Cao Yu, mereka akan kesulitan untuk mengganggu formasi mereka. Mendengar kata-kata Lan Ying, para ahli jenius dari 10 kerajaan super lainnya tanpa putus asa. Bahkan Qin Tian yang telah mencapai ranah 6 Yuan Nirwana bisa-bisanya dapat dikalahkan oleh Cao Yu dengan satu serangan saja. Meskipun begitu, seorang pria dengan pedang berat mengatupkan gigi bernama Chen Nan mencoba melangkah maju untuk melawan Cao Yu dan menyuruh yang lainnya untuk mengganggu formasi. Tanpa berlama-lama lagi, pedang berat di punggungnya terbang keluar memancarkan cahaya pedang tajam. Melihat tindakan Chen Nan, Lan Ying dan yang lainnya pun menjadi sangat amat terkejut. Namun sebelum mereka bisa berkata lebih jauh, Chen Nan sudah melesat jauh dengan menggunakan pedangnya menyerang Cao Yu dengan sangat cepat. Menyadari pergerakan Chen Nan, Cao Yu mengatakan kalau Chen Nan adalah seorang bodoh yang keras kepala. Lantas, Cao Yu pun langsung menggerakkan tangannya yang besar dari cahaya hitam dan dengan keras menghantam pedang itu hingga membuat pedang itu hampir runtuh dan seketika sosok di dalamnya memuntahkan darah serta melesat mundur secara brutal. Melihat kekalahan Chen Nan, Lan Ying dan yang lainnya buru-buru membantu Chen Nan yang sedang terluka parah dengan kemarahan meluap di mata mereka. Dibandingkan dengan ditangkap di wilayah Swan Barat, lebih baik kita bertarung sampai mati di sini, ucap seorang ahli. Lan Ying menggigit bibirnya dan berkata, Qin Feng, Malin, Muse, kita akan menyerang bersama dan menahan Cao Yu. Yang lainnya, semuanya harus menghancurkan formasi. Perintah dari Lan Ying benar-benar didengarkan oleh para ahli peringkat emas Nirwana mengangguk, sehingga niat membunuh terlihat melonjak di mata mereka. Lalu Lan Ying bergerak cepat, tetapi tangannya segera dihentikan oleh Lindong. Sambil memegang bahu Lan Ying, Lindong berkata, kalian semua bukan tandingannya, sebaiknya tidak usah mengambil tindakan. Lindong tersenyum tipis, mengangkat kepalanya dan menatap Cao Yu. Setelah keheningan singkat, dia tidak peduli sekuat apapun Cao Yu itu, dia tetap akan mencoba melawan Cao Yu. Ucapan dari Lindong kali ini sontak membuat Lan Ying dan yang lainnya terkejut. Mereka ragu kalau Lindong bisa melawan Cao Yu yang begitu kuat. Lindong tersenyum dan berkata, aku juga tidak ingin pergi ke wilayah Swan Barat. Oleh karena itu, aku akan berusaha mati-matian untuk mencoba melawan Cao Yu. Tanpa rasa keraguan, Lindong melangkah maju. Akan tetapi, tiba-tiba saja Martin muncul di depannya. Serahkan Cao Yu kepadaku, ucap Martin. Lindong tidak membiarkan Martin untuk melawan Cao Yu, sebab ada kehadiran gerbang Yuan di sini, sehingga Martin tidak boleh
boleh untuk mengungkapkan identitasnya. Kemudian Lindong benar-benar melangkah maju sehingga Martin pun bertanya-tanya, mungkinkah Lindong benar-benar bisa menandingi Chow Yu? Di puncak gunung yang tinggi, perhatian semua orang tertuju pada seorang Lindong yang berjalan perlahan ke depan. Ekspresi mereka tampak aneh dan penasaran dengan keberanian Lindong. Dari kekuatan Lindong yang berkali-kali diperlihatkan dalam pertempuran sebelumnya, mereka semua tahu walaupun dia hanya berada di tahap 4 Yuan Nirwana di permukaan, namun kekuatan bertarungnya jauh melampaui level itu. Banyak yang mulai membanding-bandingkannya dengan Qintian. Sebelumnya Qintian sudah dikalahkan, namun sekarang apakah Lindong membalikkan keadaan? Lindong kemudian menarik nafas dalam-dalam dengan matanya yang berkilat tajam sambil berkata, "Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat ahli dari wilayah Swan Barat." Ucapan dari Lindong benar-benar membuat Chow Yu tampak kesal dengan sikap Lindong, sehingga matanya pun mulai menyipit dengan perasaan kesal. Tanpa banyak bicara, Chow Yu mendengus dalam hati. Dia mengulurkan tangan, jarinya segera menekan ruang kosong. Duar, ruang menjadi terdistorsi. Cahaya hitam meledak keluar. Cahaya itu berubah menjadi sinar tajam yang melesat ke arah Lindong dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Lanying dan yang lainnya pun menjadi begitu terkejut melihat serangan ganas itu. Apalagi Chow Yu tidak berniat membiarkan Lindong bertahan bahkan dalam sekalipun. Serangan cepat itu sudah pasti tidak mungkin dihindari. Namun Lindong tampaknya sama sekali tidak berniat menghindar. Astaga! Ungkapan kaget semua rekan-rekan Lindong. Pasalnya, sinar hitam itu mendekat dengan cepat ke arah Lindong, sehingga kelompok Lanying pun merasa putus asa. Dan duar, suara rendah bergema. Wajah mereka meredup sambil bertanya, apakah perjuangan kali ini sudah berakhir begitu saja? Berbeda dengan Chang Wei, ia justru tertawa sambil mengatakan kalau Lindong ini adalah orang bodoh karena Lindong terlalu berani untuk melawan serangan tersebut. Selang beberapa saat, ia tidak mati, ucap Chow Yu dengan suara lembutnya yang mengandung penuh kejutan. Sontak, Chang Wei dan yang lainnya pun menjadi sangat terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya serangan area penyegelan surgawi yang diaktifkan oleh Chow Yu. Bagaimana mungkin Lindong bisa bertahan? Chow Yu mengabaikan mereka yang terkejut dan mencoba menatap tajam ke tempat di mana cahaya hitam memudar, di mana di sana terlihat sosok Lindong yang terlihat samar-samar masih berdiri kokoh. Hah? Tidak mungkin, ucap kelompok Chang Wei dan Lanying yang tercengang melihat Lindong yang berdiri kokoh. Ketika cahaya hitam menghilang, terlihat sebuah tubuh merah terang. Itu bukan Lindong, melainkan wajah yang tidak dikenal dengan cahaya merah, yaitu sebuah boneka jiwa darah. Melihat hal demikian, pupil Chow Yu seketika menyusut. Boneka jiwa yang kuat ini benar-benar mengejutkan semua orang. Pasalnya, tingkat boneka jiwa darah ini sangat tinggi, mungkin kelas 5 atau bahkan lebih tinggi. Lindong muncul dari belakang boneka jiwa. Dia tersenyum pada Chow Yu sambil mengatakan kalau penglihatan Chow Yu cukup bagus sampai-sampai menyadari boneka jiwa darah itu. Boneka roh darah ini diperkuat oleh kerangka sapi surgawi kesunyian dan pil nirwana Lindong. Kekuatan pertahanannya menakutkan. Bahkan serangan Chow Yu hanya meninggalkan bekas dangkal saja pada boneka jiwa darah tersebut. Melihat Lindong yang masih bertahan, kegembiraan muncul di mata Lanying dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Lindong akan menggunakan boneka jiwa darah untuk memblokir serangan Chow Yu. Boneka jiwa darah yang kuat, tapi berapa banyak serangan yang bisa ditahan? Tanya Chow Yu tersenyum dengan senyum meremehkan. Bukannya takut, Lindong justru menantang Chow Yu untuk terus memberikan serangan. Lalu dia melompat maju, memegang tombak tulang buaya surgawi. Tombak itu berubah menjadi banyak cahaya tajam dan menyelimuti Chow Yu. Chow Yu mengerutkan mata melihat serangan Lindong sambil membentuk sebuah perisai emas untuk melindungi dirinya. Dan doang, terdengar sebuah suara dari tombak tajam yang tepat menghantam perisai emas, namun tidak mampu menembusnya. Serangan macam apa ini? Tanya Chow Yu dengan ekspresi yang mengolok-olok. Namun dia dalam sekejap terkejut melihat sisik hijau keluar dari tombak bersinar, menyerang perisai emas hingga menembusnya. Chow Yu mulai menyadari kalau sisik-sisik hijau itu sebenarnya adalah serangan utama dari Lindong. Meskipun begitu, Chow Yu sama sekali tidak panik. Dia justru kembali meremehkan Lindong dengan mengatakan kalau Lindong cukup cerdik, tapi serangan itu tidak akan berguna untuk menghentikan dirinya. Tak berselang lama, ruang di sekitar Chow Yu menjadi terdistorsi, membentuk lingkaran cahaya hitam yang melindunginya. Duang, kembali terdengar sebuah suara sisik hijau yang menghantam penghalang, menghilang begitu saja tanpa jejak.
Lindong, wilayah ini tertutup oleh arai penyegelan surgawi. Aku bisa meminjam sebagian kekuatannya. Kalian semua tidak bisa menyentuhku, ucap Cao Yu dari dalam lingkaran cahaya. Lindong melesat ke langit, duduk bersila di udara. Di sana terlihat gelombang energi mental yang kuat menyapu keluar dari istana Niwannya. Gelombang energi mental yang kuat menyapu keluar dari istana Niwannya, serta dengan awan gelap yang berkumpul dan energi mental Lindong yang meletus liar. Semua orang tercengang. Mereka menarik nafas keras sekaligus bertanya-tanya, apakah itu percobaan petir angin? Apa yang Lindong rencanakan? Keluar! Ledakan energi mental yang dahsyat menyapu langit, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Angin kencang meraung tanpa henti, sementara awan badai berkumpul dengan panik di atas. Kilatan petir melintasi langit seperti ulat, mengiringi guntur yang bergemuruh keras di seluruh area. Para penonton terpaku, namun bukan oleh fenomena badai itu sendiri, melainkan oleh tindakan Lindong. Badai petir angin adalah fenomena yang sudah mereka kenal baik. Kebanyakan orang yang terampil dalam energi mental pasti memahami kekuatan dan bahayanya. Namun yang mengejutkan mereka adalah keputusan Lindong untuk memulai percobaan petir angin saat menghadapi lawan menakutkan seperti Cao Yu. Ujian petir angin dan kesengsaraan nirwana adalah dua ujian yang mengerikan jika dihadapi bersama. Biasanya, bahkan master simbol akan mencari tempat yang aman untuk menjalani ujian tersebut. Namun, Lindong memilih untuk melakukannya saat bertempur dengan Cao Yu. Tindakan ini membuat semua orang bingung. Selain itu, Lanying dan yang lainnya terkejut. Kecemasan terlukis jelas di mata mereka. Cao Yu bukanlah lawan sembarangan seperti Song Zhen. Kali ini, Lindong berhasil mengejutkan lawannya sebelumnya karena dia menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Namun, situasi kali ini berbeda. Dengan percobaan petir angin yang menyebabkan gangguan besar, setiap orang bodoh sekalipun bisa menebak apa yang sedang dilakukan Lindong. Apakah Lindong benar-benar berpikir Cao Yu cukup bodoh untuk mengabaikan kesempatan ini? Liu Bei, Mo Ling, Sukui, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kekhawatiran tergambar di wajah mereka. Kakak Lin Diao, bukankah ini terlalu berisiko? Sura bertanya dengan cemas kepada Martin. Martin menyipitkan mata, menatap Lindong yang duduk dengan tenang. Dia sendiri tidak bisa memahami alasan dibalik tindakan Lindong memanggil percobaan petir angin pada saat seperti ini tampak seperti langkah untuk bunuh diri. Dia bukan orang bodoh, pasti ada alasan dibalik tindakannya. Mari kita amati lebih lanjut. Tidak ada gunanya berspekulasi saat ini, kata Little Martin yang mencoba berpikiran positif. Mendengar ini, Liu Bei dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Sekarang sudah terlambat untuk khawatir. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mempercayai Lindong. Di langit, para praktisi elit dari wilayah Swan Barat menatap Lindong dengan tatapan aneh. Anak itu benar-benar berani. Dia memanggil percobaan petir angin pada saat seperti ini, kata Chang Wei sambil tertawa aneh. Menurutnya, memanggil percobaan petir angin saat bertarung dengan Cao Yu jelas sebuah bentuk provokasi. Cao Yu menatap Lindong dengan tenang. Meskipun dia sedikit bingung dengan tindakan Lindong, dia tidak berencana untuk berhenti. Dia mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Namun, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku." Dengan ledakan kekuatan, tombak hitam terbentuk dari gelombang kejut yang menakutkan dan melesat ke arah Lindong dengan kecepatan mengerikan. Akan tetapi, tepat sebelum tombak itu mencapai Lindong, sosok merah darah muncul dan menangkis tombak tersebut dengan tinjunya. Boneka jiwa darah telah muncul untuk melindungi Lindong. Meskipun berhasil memblokir serangan, boneka jiwa darah terluka. Lindong tetap tenang, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Dengan tenang, dia mengubah segel tangannya menyebabkan energi mentalnya melonjak sekali lagi. Awan badai di langit semakin bergejolak dan guntur semakin menakutkan. Kerumunan mulai menyadari bahwa percobaan petir angin menjadi semakin kuat. Mereka kebingungan mengapa Lindong memicu percobaan petir angin yang lebih kuat alih-alih mencoba menahannya. Kekuatan percobaan petir angin ini telah melampaui tahap kedua, seru seorang ahli energi mental ketika melihat percobaan petir angin ini. Cao Yu yang sedikit khawatir dengan tindakan Lindong segera melancarkan serangan lain. Pilar-pilar cahaya hitam menghujani Lindong. Akan tetapi sayangnya boneka jiwa darah kembali melindungi Lindong. Serangan demi serangan menghantam boneka jiwa darah, menyebabkan retakan di tubuhnya. Meski begitu, boneka jiwa darah terus berdiri kokoh melindungi Lindong. Di tengah kecemasan mereka, awan badai semakin mengamuk di langit. Seorang ahli memberitahu kalau percobaan petir angin perlahan-lahan mulai menumpuk. Orang-orang mulai sadar bahwa Lindong mungkin sedang menumpuk beberapa percobaan petir angin bersama-sama. Lanying menyadari kalau Lindong berencana untuk menjalani tahap kedua dan ketiga sekaligus, sehingga
Ketakutan mulai merambat di hati Lanying dan yang lainnya. Menyusun 3 percobaan bersama-sama adalah tindakan yang benar-benar beresiko. Bahkan Master Simbol mungkin tidak bisa menangani kekuatan seperti itu. Di tengah kekacauan itu, Lindong tetap tenang. Dengan perubahan segel tangannya, energi mentalnya melonjak lebih tinggi lagi. Pada saat itu, Martin yang menatap pemandangan ini mulai mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Lindong. Martin mengaku begitu takjub dengan keberanian pada rencana Lindong, yakni meminjam kekuatan dari percobaan petir angin. Jika Lindong berhasil menahan 3 ujian ini, energi mentalnya akan melonjak ke tingkat Master Simbol Surga 4 segel. Namun, jika gagal, dia akan diledakkan sampai tidak tersisa apapun. Sebab kekuatan perusak dari 3 ujian bertumpuk ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 3 ujian terpisah. Para ahli dari wilayah Swan Barat mengamati awan guntur yang menyebar dengan ekspresi aneh. Fluktuasi menakutkan dari awan badai membuat hati mereka ketakutan. Mereka benar-benar tidak bisa memahami apa yang Lindong coba lakukan dengan awan badai ini. Sepertinya tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk menyerangnya karena petir akan menghancurkannya hingga tak tersisa. Chang Wei juga merasa cemas. Dia ingin mengejek Lindong, tetapi tekanan yang tak terduga di dalam hatinya membuatnya ragu. Dia tahu bahwa tindakan Lindong sangat aneh. Dia curiga kalau ada sesuatu yang besar di balik langkah ini yang masih belum mereka pahami. "Kakak Chow," kata Chang Wei kepada Chow Yu yang wajahnya tampak gelap, "haruskah kita melihat dan menunggu? Awan badai ini terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan bisa menahan cobaan ini. Jika kita menyerang sekarang, kita mungkin malah tertipu." Chow Yu menatap Lindong yang duduk di bawah awan badai dengan mata tertutup. Dia merasa ada kegelisahan yang samar di hatinya. Namun, dia adalah orang yang tegas. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan ragu. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi," seru Chow Yu. Tangan yang mulai membentuk segel dengan cepat. "Rai penyegelan surga, simbol penguncian surga," teriaknya. Dan seketika ria energi menyebar dari tubuhnya dan rantai cahaya hitam besar muncul membentuk simbol hitam besar yang segera melesat menuju Lindong. Namun, ketika simbol itu mendekat, awan badai di langit bergetar hebat. Kilatan petir besar menghujani menghancurkan simbol hitam itu dengan riak yang menakutkan. Lindong membuka matanya dan tersenyum tipis. "Apakah sudah berakhir?" gumamnya. "Kamu benar-benar gila," teriak Chow Yu. "Kamu tidak akan bisa menahan ujian petir angin ini." Lindong menjawab, "Aku tidak perlu menahan percobaan ini, karena percobaan petir angin ini akan kugunakan untuk menghabisimu, Chow Yu." Chow Yu terkejut, tapi segera tersenyum sinis. Dia tidak percaya bahwa petir akan menyerangnya. Saat ini, cobaan itu ditujukan untuk Lindong, bukan dirinya. Lindong mengangkat tangannya, menciptakan lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Petir yang awalnya menuju Lindong tiba-tiba tersedot ke dalam lubang hitam. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Lindong berhasil menerima ujian petir angin yang menakutkan tanpa cedera. Chang Wei yang menyaksikan ini berteriak panik, "Kakak Chow, kita harus memanggil bantuan." Chow Yu mengangguk dan Chang Wei dengan cepat mengeluarkan bola cahaya dari tas gankunnya, mengirimkan sinyal panggilan bantuan. Segera, 10 sosok di luar ranah medan perang kuno menerima sinyal tersebut. "Kakak Motong, sepertinya Chow Yu dan yang lainnya mengalami masalah," kata seorang pria sambil mengangkat cahaya keemasan. Sosok yang disebut Motong pun memberikan instruksi kalau mereka semua harus berjaga-jaga. Motong juga berencana akan pergi memeriksa panggilan sinyal tersebut. Saat Motong akan bergerak, tiba-tiba cahaya terang muncul, memotong ruang dan sekelompok sosok masuk. Di depan, seorang wanita anggun memimpin dengan tawa elegan yang bergema. "Hehe, Motong, kamu telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah Swan Barat ke tempat ini. Wilayah Swan Timur kita setidaknya harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah, kan?" kata seorang wanita yang mencegat Motong. Wajah Motong berubah serius. Ketakutan tampak jelas di matanya ketika dia melihat wanita di depannya. Motong dengan ekspresi yang sangat terkejut mengaku tidak pernah menyangka dengan kedatangan Ling Qingzu yang secara tiba-tiba mencegat Motong. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.